Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat dalam kajian teori kota dan permukiman. Ini adalah video kedua tentang identifikasi permukiman, yaitu terkait identifikasi elemen permukiman. Dari video sebelumnya, kita telah mengetahui dan memahami apa saja elemen permukiman yang disampaikan oleh Doxiadis, yaitu terdapat alam atau nature, kemudian anthropos atau manusia, kemudian ada society atau masyarakat, selanjutnya ada shell atau bangunan, dan kemudian ada network atau jaringan. Selanjutnya kita juga telah memahami bagaimana keterkaitan antara kelima elemen tersebut dalam membentuk sebuah pola permukiman. Sebuah hubungan yang rumit di antara seluruhnya telah kita paparkan sebelum video ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih detail atau mungkin lebih jelas, lebih spesifik terkait apa saja elemen tersebut untuk diidentifikasi dalam sebuah permukiman. Untuk mengetahui karakteristik sebuah permukiman, perlu kita lihat terlebih dahulu tentang karakteristik tata ruang. Rapoport mengatakan bahwa tata ruang pada dasarnya merupakan sebuah lingkungan fisik tempat di mana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu. Jadi ada banyak permukiman yang mana di dalamnya terdapat banyak ruang yang terdapat sebuah hubungan ketergantungan atau sebuah hubungan yang terkait satu sama lain dalam sebuah tata ruang. Selanjutnya, ketata ruangan juga secara konseptual menekankan pada proses yang saling bergantung, yaitu di mana terdapat proses yang menghususkan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua ada proses pengadaan ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan-kebutuhan akan ruang bagi aktivitas berbagai tempat yang dibutuhkan tadi. Misalnya untuk tempat tinggal, untuk aktivitas ekonomi, untuk aktivitas sosial budaya. Terkait di dalamnya juga transportasi, bisa saja dalam hal ini adalah jaringan sirkulasi dan komunikasinya. Serta terdapat pula hubungan saling tergantung, yaitu tentang proses pengadaan dan penggabungan tatanan ruang ini antara berbagai bagian-bagian permukaan bumi di atas, yang mana ditempatkan berbagai aktivitas dengan bagian atas ruang angkasa, serta ke bagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya. Sehingga perlu dilihat dalam wawasan yang integratif. Artinya kita tidak melihat hanya apa yang ada di atas bumi saja, apa yang kemudian di atas bumi kemudian kepada langit saja, tapi juga bagaimana di dalam bumi itu sendiri, bagaimana urusan geologi, bagaimana urusan hidrologi akan mempengaruhi daripada tata ruang tersebut. Selain tata ruang, Rapoport juga menjelaskan tentang struktur ruang, di mana dikatakan bahwa struktur ruang dapat ditinjau dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah struktur sosial, di mana di dalamnya terdapat gambaran tentang adanya keterkaitan atau hubungan tingkatan daripada sebuah sistem sosial. Kemudian yang kedua adalah struktur ekonomi yang menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk. Kemudian yang ketiga adalah struktur fisik dan kegiatan yang menampilkan bentukan fisik dari sebuah ruang yang diidentifikasikan dengan adanya pengelompokan fasilitas dalam sebuah lokasi tertentu. Misalnya saja terdapat sebuah ladang yang berdekatan dengan sungai misalnya. Jadi itu merupakan sebuah bentukan daripada struktur fisik dan kegiatan. Selanjutnya, dikatakan pula ruang-ruang terbentuk karena adanya kegiatan atau aktivitas masyarakat. Di sini dikatakan oleh Ronalds bahwa sistem kegiatan dilihat dari pola perilaku dan digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem kegiatan individu, misalnya bagaimana individu itu pergi menangkap ikan, atau mungkin individu-individu melakukan perburuan misalnya. Kemudian yang kedua adalah sistem kegiatan yang berlembaga. Nah, ini misalnya
di dalam sebuah hubungan, mereka melakukan ritual, melakukan sebuah kegiatan karena misalnya ada kelahiran, ada kematian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem kegiatan yang menyangkut hubungan yang lebih kompleks dengan berbagai sistem kegiatan, baik dengan perorangan maupun dengan kelompok. Misalnya saja pada masyarakat tradisional, misalnya kelompok Dayak misalnya, terdapat sebuah kegiatan yaitu misalnya kegiatan bertani atau berladang. Mereka melakukan kegiatan itu baik secara individu dalam konteks ladangnya masing-masing, tapi juga dalam rangka melakukan kegiatan perladangan ini terdapat beberapa hal atau berbagai kegiatan yang juga dilakukan secara kompleks dengan masyarakat-masyarakat yang lain, dengan penduduk-penduduk yang lain. Mereka melakukan kegiatan panen bersama misalnya, kemudian nugal bersama yang diiringi juga dengan kegiatan-kegiatan budaya atau kegiatan ritual sebelumnya. Nah, ini yang menjadi sebuah sistem kegiatan yang lebih kompleks. Selanjutnya, baik tata ruang maupun struktur ruang ini ditinjau dalam ruang budaya, di mana terdapat aktivitas harian atau aktivitas berdasarkan ritual tertentu. Nah, ini akan dilihat bagaimana adanya analisis ruang budaya dilakukan untuk mengidentifikasikan dari sebuah keberadaan hierarki ruang dan sifat penggunaan ruang. Jadi perlu dilihat bagaimana hierarki antar kegiatan, bagaimana hierarki yang tercipta dari kegiatan tadi melahirkan juga hierarki daripada ruang-ruangnya. Kemudian dilihat juga bagaimana hierarki tadi terkait juga dengan sifat daripada penggunaan ruang, bisa juga akibat daripada sifat aktivitas atau kegiatannya. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang eksploratif dengan melihat fungsi, melihat kepentingan ruangnya, kemudian bagaimana kemudian analisis kehidupan budaya dan religi dan kegiatan-kegiatan masyarakat sehari-harinya ini mempengaruhi daripada ruang-ruang yang diciptakan. Nah, kemudian analisis pola tata ruang tempat tinggal ini dilakukan dengan mengidentifikasikan 3 variabel. Yang pertama adalah fisik bangunan dan pekarangan, kemudian yang kedua adalah struktur tata ruang tempat tinggalnya, dan juga pola tata bangunannya. Lalu apa saja yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita identifikasi dalam melihat sebuah karakteristik pola permukiman? Yang pertama yang akan kita lihat adalah rona alam. Ini berarti terkait geografinya, topografinya, hidrologinya, flora dan fauna, serta iklimnya. Selanjutnya, dari rona alam, kita akan melihat tinjauan sejarah dan perkembangan dari permukiman yang dilakukan menurut periode-periode yang terjadi pada waktu-waktu yang tertentu. Misalnya yang pertama yang dilihat adalah sejarah perkembangan suku atau manusianya. Misalnya dari mana sebelumnya masyarakat ini berasal? Apakah merupakan perpindahan dari permukiman sebelumnya? Atau mungkin kedatangan asal mereka dari pulau atau dari negara yang lain? Nah, ini yang akan dilihat. Selanjutnya dilihat juga akibat dari perpindahan ini bisa juga terjadi pola-pola permukiman yang juga berpindah-pindah. Nah, ini akan dilihat dalam periode-periode yang tertentu, yang mana perpindahan-perpindahan ini bisa jadi menyebabkan juga perubahan atau perkembangan dari bangunannya. Berbagai alasan bisa menjadi penyebab daripada kepindahan ini. Bisa misalnya kebakaran atau bencana alam atau adanya penyakit, bahkan mungkin ada perkelahian dari berbagai suku yang terdapat pada masa lalu. Dan selanjutnya ini akan terkait di mana tempatnya, di mana lokasinya, kemudian kapan terjadinya, dan apakah ada tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku tertentu yang mempengaruhi dari sejarah perkembangan ini. Dan selanjutnya, apa yang menjadi faktor pengaruh seperti tadi yang saya katakan, bisa jadi karena ada penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya, atau bahkan sesuatu yang bisa jadi tidak diketahui dengan pasti tapi menjadi sebuah cerita legenda. Ini bisa menjadi sebuah cerita sejarah yang bisa diceritakan atau bisa digali atau bisa diidentifikasikan ketika kita ingin mengenal karakteristik pemukiman dari sebuah
kelompok masyarakat atau sebuah etnis tertentu. Mengapa ini bisa dan harus dilakukan? Karena ini nantinya akan berkaitan pula dengan bentukan-bentukan atau pola-pola permukiman mereka. Setelah rona alam, kemudian tinjauan sejarah dan perkembangan daripada manusia dan permukimannya, kita akan melihat pula pada tata guna lahannya. Ada apa saja, ada elemen apa saja yang membentuk kawasan mereka. Misalnya ada perairannya, kemudian hutannya, kemudian ada permukimannya, kemudian pertaniannya, infrastrukturnya, tanah kosong, bahkan juga kuburan atau pemakaman, hutan adat, situs, kemudian tempat suci dan lain sebagainya. Nah, pada masyarakat tradisional atau vernakular, penting sekali tidak hanya melihat pada sesuatu atau lahan yang terdapat di dalamnya bangunan saja, tapi juga penting berbagai hal yang kelihatannya kosong tapi digunakan oleh mereka dalam aktivitas budaya maupun aktivitas sosial, bahkan juga aktivitas religi. Sebagaimana contohnya hutan. Hutan juga menjadi tempat mereka dalam berkegiatan budaya, juga dalam rangka berkegiatan ekonomi, dan juga dalam rangka berkegiatan religi. Di situ mereka akan melihat di mana layaknya sebuah ladang akan dibuat. Di situ mereka juga akan mencari material-material yang akan digunakan untuk peralatan-peralatan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial budaya mereka. Di situ juga mereka akan mengadakan ritual-ritual terkait berbagai persoalan-persoalan sosial dan budaya mereka. Di situ juga mereka melakukan pemujaan terhadap leluhur yang dilakukan dalam rangka untuk meminta izin agar terjadi keseimbangan kosmos dengan mereka. Nah, ini tidak hanya tadi cuma berbagai bentukan bangunan saja, tapi juga bentukan lahan yang kemudian di dalamnya terdapat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, juga agama. Nah, itu sebabnya manakala kita sudah mengidentifikasikan tentang sejarah dan perkembangan masyarakatnya, kemudian kita juga sudah melihat tata guna lahannya, maka kita akan melihat tentang tinjauan budaya bermukim dari masyarakatnya. Ini akan terkait dengan 7 unsur kebudayaan yang disampaikan oleh Kuncharaningrat, yang terdiri dari sistem sosial budaya mereka. Misalnya ada nggak sistem kelembagaan, adakah sistem kemasyarakatan atau kekerabatan di antara mereka yang nanti akan mempengaruhi sistem ekonomi atau mata pencahariannya, kemudian sistem religinya, kemudian sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahkan juga bahasa dan keseniannya. Bahasa dan kesenian juga penting untuk diidentifikasi karena mungkin tadi religi, pengetahuan, dan teknologi akan berkaitan terhadap tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu. Bahasa dan kesenian juga demikian. Misalnya saja dalam kegiatan mereka akan berladang atau membuka ladang, mereka perlu melakukan kegiatan ritual dalam rangka untuk keseimbangan kosmologinya. Mereka melakukan kegiatan untuk memohon izin kepada leluhur dan lain sebagainya dalam sebuah ritual tertentu, di mana di dalamnya nanti akan ada kegiatan keseniannya, kegiatan menyanyinya, menarinya, kemudian juga ada doa-doa yang dirapalkan dengan bahasa-bahasa tertentu, dengan menyebutkan hal-hal yang tertentu, bisa terkait tempat dan lain sebagainya, yang juga kegiatan tersebut dilakukan di sebuah tempat tertentu pula. Nah, ini yang akan melahirkan sebuah pola bermukim dari masyarakatnya. Itu sebabnya tinjauan budaya bermukim masyarakat ini sangat terkait dengan tata guna lahan. Nah, selanjutnya hasil daripada interpretasi sejarah dan pengaruhnya terhadap karakteristik sosial budaya bersama-sama rona alam, kemudian juga dengan tata guna lahan melahirkan sebuah pola permukiman di mana di dalamnya terdapat fisik bangunan atau artefak dan pekarangan atau ruang terbuka. Kemudian juga perletakan atau lahan dan bangunannya di mana ada zona-zona daripada fisik bangunan tersebut, juga tata ruang, struktur ruang, pengelompokan dan sebaran dan lain sebagainya. Kemudian
juga di dalamnya terdapat sirkulasi, kemudian orientasi, dan juga hierarki. Ini tidak hanya terkait apa yang terdapat di dalam bangunan atau artefak, tapi juga apa yang terdapat di dalam tata guna lahannya. Jadi antara tata guna lahan dan bangunan akan terlihat apa yang terdapat di dalamnya terkait perletakan, sirkulasi, orientasi, dan hierarki, di mana keduanya dilihat secara fungsi dan sifat penggunaannya, sistem fungsinya, bagaimana perlakuan dan perilakunya, kemudian filosofi yang terkandung di dalamnya, demikian juga makna dan juga pembangunannya. Nah, kita telah sampai pada bagian akhir dari bagaimana cara mengidentifikasi permukiman. Selanjutnya kita akan coba mengidentifikasi berbagai permukiman yang terdapat di Kalimantan Barat, terutama pada etnis-etnis yang merupakan etnis terbesar di Kalimantan Barat, yaitu etnis Dayak, etnis Melayu, dan etnis Tionghoa. Seperti apa pola permukiman mereka? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.